Sunan Gunung Jati dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan dalam ajaran Islam adalah malam yang dinanti-nantikan umat Islam. Malam ini hanya ada pada saat bulan Ramadan, keberadaannya tidak seorang pun yang tahu kecuali hanya perkiraan-perkiraan saja. Dalam sejarah Cirebon, Sunan Gunung Jati dikisahkan sebagai seorang waliullah yang dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Bahkan di malam tersebut beliau mendapatkan sebuah pusaka yang kelak menjadi pusaka kesayangan beliau hingga ajal menjemputnya. Pusaka itu berupa sebilah keris yang turun langsung dari langit dalam wujud ular. Ditinjau dari sisi kekeramatannya, malam Lailatul Qadar menjadi istimewa bagi umat Islam karena pada malam Lailatul Qadar terdapat ampunan Allah untuk hambanya. Bahkan bagi siapapun yang dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, ketika ia sedang beribadah ataupun melakukan kebaikan-kebaikan tertentu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Hal tersebut tergambar dari firman Allah dalam surat Al-Qadar yang berbunyi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya, untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar." Menurut naskah Mertasinga, Sunan Gunung Jati suatu waktu dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Pada waktu itu selama 28 hari di bulan Ramadan, Sunan Gunung Jati bertafakur dan beribadah dengan hikmat mengharap keridaan Allah. Pada malam ke-29 ketika Sunan Gunung Jati sedang melaksanakan salat di sepertiga malam, turunlah seekor ular naga dari langit. Sesampainya di tanah, sang naga kemudian melingkari tempat duduk Sunan Gunung Jati hingga kemudian melilit tubuhnya. Walaupun demikian, Sunan Gunung Jati meneruskan sholatnya. Setelah selesai melaksanakan sholatnya, kemudian beliau melanjutkannya dengan berdoa. Sesudah selesai berdoa, barulah kemudian perhatian Sunan Gunung Jati dialihkan kepada ular naga itu. Sunan Gunung Jati memegang kepala sang ular sementara ekornya ditegakkan ke arah langit. Selepas peristiwa itu, tiba-tiba ular itu pun berubah menjadi sebilah keris. Selepas Sunan Gunung Jati menyelesaikan tafakurnya di bulan Ramadan, beliau pun pulang ke istana. Di istana, beliau memerintahkan kepada Ki Bengkok untuk membuatkan gagang serta werangka keris yang baru ia dapat. Tanpa menunggu lama, oleh Ki Bengkok keris itu kemudian dibuatkan gagang dan werangkanya. Gagangnya terbuat dari kayu kemuning sementara werangkanya dibuat dari kayu huldi. Pada saat sholat Idul Fitri dilaksanakan di pagi harinya, keris itu pun terselip dalam pinggang Sunan Gunung Jati. Selepas peristiwa itu, Sunan Gunung Jati selalu setia membawa senjata pusakanya hingga ajal menjemputnya.